Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Kita ngopi-ngopi lagi ya, cerita-cerita kehidupan. Ini ada pertanyaan. Ini ada curhatan dari seorang sahabat kita ya. Dia mengeluh rumahnya masih ngontrak, di kehidupannya lagi susah. Lalu ibu mertuanya, saudara iparnya ikut menumpang di rumah kontrakan tersebut ya. Kondisi lagi sulit, rumah ngontrak, kebutuhan banyak, kita keuangan juga lagi nggak baik, ditambah lagi dengan keluarga yang numpang ya. Siapapun pasti ngeluh. Kita menjadi mengeluh ketika kita menganggap beban hidup kita itu bertambah. Kita mengeluh ketika kita menganggap besar pasak daripada tiang ya. Apalagi yang kita keluhkan, kita mengeluh untuk rumah tangga kita, keluarga kita, anak istri kita aja ya rasanya kurang. Ditambah lagi beban keluarga, ya tambah berat lagi rasanya ya. Mengeluh itu karena kita menganggap bahwa diri kita nggak mampu, diri kita juga lagi terjepit, diri kita juga lagi susah. Kita menganggap ya untuk aku aja bang belum cukup bang, apalagi ditambah keluarga, ditambah ipar, ditambah mertua, rasanya ya terbebani ya kan. Pasti pikiran kita tuh begitu. Jadi ayo kita belajar memahami, belajar membaca sesuatu yang gak tertulis tapi bisa dibaca. Gak ada tulisannya tapi bisa dibaca. Gak ada suaranya tapi bisa didengar. Ya, itu pelajaran dalam hidup. Membaca yang bagaimana bang? Ya membaca hikmah di sebalik kejadian. Karena di Al-Quran Allah bilang, aku tidak akan membebani kamu, aku tidak akan memberikan kamu beban di batas kemampuanmu, di batas kemampuan manusia. Jadi apapun beban hidup, apapun tanggung jawab, apapun ya yang harus kita lakukan untuk kebaikan pada sesama, kita mampu, seberat apapun bebannya. Lantas kenapa bang kalau benar itu ayat itu kata Allah nggak di luar batas kemampuan manusia, tapi kok nyatanya aku babak belur bang. Kenyataannya kok aku susah bang. Kenyataannya kok rasanya aku nggak sanggup bang. Sebenarnya bukan masalah materi ya, kalau wilayah tanggung jawab. Semua itu masalah hati. Benarkah hatimu seluas samudra, atau hatimu itu ya sempit seperti sungai atau seperti waduk? Ya. Kalau hatimu sempit seperti sungai, ya banyak sampah yang datang, ya cepat kotor airnya. Tapi kalau hatimu seluas samudra, mau sebanyak apapun sampah yang datang, gak akan mempengaruhi airnya tetap jernih. Yaitu tergantung hati kita, seluas apa hati kita. Kalau hati ini ikhlas, ridho, menerima, kita juga tulus ya. Namanya mertua bang, gak mungkin lah aku tolak. Namanya juga ipar bang, gak mungkin aku usir ya kan gitu. Sebenarnya Allah sedang menunjukkan, mengajarkan la haula quwata illa billah ya. Tidak satu kuasa tanpa pertolongan Allah. Dibuat dulu kita nggak berdaya kan, nggak kuasa, tak berdaya, nggak mampu, mengeluh, putus asa, kecewa, ketakutan, sedih, semua ada itu. Agar apa? Ya agar kita minta. Itu makna hikmah tadi. Ketika Allah memberikan kamu masalah, ya perintahnya minta.
Kok nggak mampu ya? Aku yang mampu, kata Allah. Kok nggak bisa? Aku yang bisa. Mintalah pada aku yang serba bisa, kata Allah. Ya kan? Nah sebenarnya situ kita lagi diuji. Diuji yang bagaimana bang? Ya benar nggak hati kita ini lapang? Sebenarnya Allah hendak mengangkat derajat kita. Allah hendak apa lagi? Memuliakan kita, memberikan anugerah yang lebih besar. Ya cuman Allah uji dulu, dites dulu kita kan. Ya bisa lewat makhluk-makhluknya, bisa lewat mertua, bisa lewat ipar. Apalagi rumus yang harus kita pahami. Besarnya anugerah yang Allah berikan tergantung seberapa besar tanggung jawab dan beban kita. Tergantung luasnya wadah kita. Jadi seharusnya ketika kita diberi beban, kita bersyukur, berarti Allah hendak memberikan anugerah yang lebih besar lagi. Masa sih bang, mertua numpang, aku ngontrak, iparku lagi numpang ya. Aku pun lagi susah, untukku aja nggak cukup, masa itu dibilang anugerah? Ya karena kamu nggak lihat, belum baca. Ya. Allah bilang tidak ada makhluk hidup yang nggak ada rezeki. Ya, yang namanya makhluk hidup bernyawa ada rezeki. Orang tuamu numpang padamu, itu makhluk hidup kan, bernyawa kan, ada rezekinya. Iparmu numpang, ada rezekinya. Ya, kalau kita paham. Cobalah ini saya ulang-ulang lagi. Banyak teman-teman saya bercerita, bang kenapa ya bang, dulu masa-masa anakku sekolah, anakku butuh uang kuliah, ya kan, anakku lagi ya butuh lah untuk pendidikannya segala macam, lancar rezekiku bang. Tapi ketika anakku sudah wisuda, nggak ada lagi, ibaratnya beban hidupnya udah berkurang ya. Kok rezekiku nggak seperti dulu bang? Ya karena tanggung jawabmu sudah berkurang. Jadi anugerah yang Allah hendak berikan juga kurang. Ibarat kata ya udah nggak ada wadah lagi. Macam mana Allah hendak tuangkan? Ya. Jadi bagi kita siapapun di sini yang selalu menjadi punggung rumah tangga, menjadi punggung untuk keluarga, kamu yakin wadahmu besar dan Allah akan tuang yang lebih banyak. Ya, awalnya dulu saya juga nggak paham ini wilayah ini. Saya merasa terbebani, saya anak pertama dari 4 bersaudara. Kok semuanya itu dilimpahkan ke saya? Kalau orang tua butuh ke saya, giliran adik-adik butuh ke saya, saudara butuh ke saya, kok semua saya. Awalnya ngeluh juga, ya kan, kenapa sih hidup ini nggak adil? Yang lain ada, kenapa nggak dimintai? Yang lain ada, kok nggak mereka nggak mau pernah peduli, ya? Nggak mau peduli, kok saya terus ya? Awalnya kan kita hanya melihat beban aja, nggak membaca anugerahnya. Akhirnya ketika saya menjalani kesadaran ini, ya saya minta aja sama Allah. Enak ya Allah, mereka minta ya Allah, semua minta. Apa-apa aku yang dibebani. Aku mintalah padamu ya Allah kekuatan. Aku minta kepadamu ya Allah kemampuan. Jadi kalau adik-adik pada ngadu, ya sudah saya bantu. Orang tua ngadu, saya bantu sesuai kemampuan saya, ya kan. Bertahun-tahun saya lakukan, dari saya lajang sampai saya menikah, ya sampai saya punya anak, ya itu nggak putus. Lalu apa yang terjadi?
Ya kalau mau membandingkan kehidupan antara saya dan adik-adik saya dan yang lain, ya Allah memberikan saya kelebihan. Dari segi materi, dari segi harta, dari segi keuangan. Karena apa? Tanggung jawab saya, beban saya besar, wadah saya besar. Nah jadi ketika saya pahami bahwa oh berarti kalau kita mau mendapatkan yang besar, aku harus punya wadah yang besar juga dong. Ya kan? Ilmu matematikanya kan begitu. Kamu mau air sebanyak drum, ya kamu harus punya wadah seluas drum. Jangan wadahmu hanya segayung. Nggak mungkin Allah tuang satu drum. Logikanya kan begitu. Mungkin sekarang belum terjawab, ya, tapi sabar aja. Kita sabar aja, ikhlas saja, kita tulus saja. Ya kalau mampu bantu ya bantu, kalau nggak mampu ya diem, ya. Nggak perlu marah kita ketika mereka, ya mungkin sering dibantu, giliran kita nggak mampu, kita nggak bantu, mereka menjadi marah, ngecilin kita segala macam. Ya sudah, terima aja. Engkau maha tahu ya Allah, bukan aku nggak mau tolong, memang aku nggak mampu ya Allah. Ya. Jadi luaskan wadah. Kamu harus senang ketika dikasih beban, berarti kamu punya wadah. Cuma kebanyakan manusia yang dia lihat bebannya, bukan melihat anugerah yang Allah hendak tuang tadi. Ya, tapi proses ini nggak bisa setahun 2 tahun, nggak bisa. Nah kamu akan ngeluh kalau kamu dengar ceramah saya ini, kamu menganggap besok aku bakal senang hidupku bang, bakal kaya aku bang, hidupku bakal lebih baik bang. Ya nggak bisa dalam waktu singkat, butuh pengorbanan bertahun-tahun. Ya. Jadi disadari ya, kalau ada tamu datang, sambut dengan sukacita. Banyak nih para perempuan yang ketakutan. Nanti saudara dari kampungmu datang, ngeluh dia, karena dia nggak punya uang untuk menyambut tamu tadi. Ya hilangkan ego kita. Sambutlah tamu itu dengan sebatas kemampuan kita. Jangan kita inginnya masak yang enak, inginnya menjamu yang mewah. Kan memang serba salah juga kan. Masa sih bang sekali-sekali datang dari kampung kita nggak jamu. Tapi kalau aku jamu ya uang belanjaku juga berkurang, aku nggak mampu. Ya itu ego. Sesuatu yang dilakukan di luar batas kemampuan, ya itu namanya memaksakan diri, nggak baik. Allah nggak suka sesuatu yang berlebihan. Ya sesuai aja nggak kemampuan kita. Jadi sambutlah tamu-tamu Allah itu dengan sukacita. Jangan menganggap beban, tapi mindsetmu, pikiranmu itu harus menganggap mereka itu sebagai wadah. Mereka adalah wadah rezekiku. Mereka adalah pintu-pintu rezekiku. Rezeki banyak, bukan hanya uang. Ya. Buktikan itu bertahun-tahun. Dari saya lajang, dari saya belum menikah, saya udah buktikan. Saya menganggap kalau bukan aku yang tolong saudaraku, siapa lagi? Akhirnya ya udah, nggak pernah kita menolak, nggak pernah kita ngeluh, nggak pernah kita menganggap gimana-gimana. Ya kalau saya mampu saya bantu. Rupanya berjalan berapa tahun ya, kehidupan kita akan meningkat pelan-pelan. Ya, buktikan ini. Jadi kalau ada saudaramu numpang, jangan dianggap beban. Itu wadah. Ya, pahami itu. Silakan dibuktikan. Mudah-mudahan setelah mendengar ini ya kita lebih ikhlas lagi lah. Jangan hanya melihat makhluk. Kalau lihat makhluk capek, kita akan sakit hati terus kita kalau lihat makhluk.
Ayo kita belajar melihat Allah, memandang Allah di sebalik makhluk. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa dipahami, bisa diamalkan, dan bisa dibuktikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.